Oke, kembali lagi bersama aku Arukut. Di video kali ini kita akan membahas terkait Discord bot lagi. Tapi di video sebelumnya kita udah sempet ngebahas terkait gimana caranya kita membuat komen untuk nge-kick salah satu user. Jadi nantinya ada user yang akan kita tendang dari server tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita akan nge-ban dari salah satu user. Tentunya sistem ban ini sendiri itu adalah kita akan nendang salah satu user yang ada di dalam server tersebut, dan nantinya dari user ini nanti dia nggak bisa lagi join ke server kita seperti itu. Jadi nantinya sistem ban adalah seperti itu. Dan ya, kita akan coba buat untuk code-nya nantinya. Jadi di sini tentunya kalau untuk botnya itu pasti belum ada komen untuk ban ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan coba buat dulu dari awal. Oke, sip. Di sini kita sekarang udah punya botnya berjalan. Jadi kalau nanti teman-teman periksa di sini, nah ini dia udah jalan kayak gini. Dan kita tinggal bikin komen untuk ban-nya. Tentunya di sini kita akan gunakan lagi dari komponennya Discord.js, yaitu /comment builder seperti itu. Dan di sini kita bisa bikin satu file baru, yaitu untuk ban.js seperti itu. Nih, kita punya ban.js, dimana nantinya kita akan import satu komponen. Di sini kita bisa panggil aja pakai constant, variable constant. Lalu kita bisa buka kurung kurawal aja di sini untuk ambil komponennya seperti itu. Jadi di sini kita bakal pakai /comment builder seperti itu, dan nantinya kita akan require seperti itu. Nah, dari require inilah nantinya kita akan dapatkan dari si package-nya Discord.js. Di sini kita bisa tambahkan Discord.js seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa bikin modul exportnya di sini, modul.export seperti ini. Nah, dari modul export ini kita pakai kurung kurawal untuk jalanin code yang ada di dalamnya nantinya. Nah, di sini kita bisa kirimkan dulu yaitu datanya dulu seperti itu. Nah, data ini itu adalah yang nantinya akan kita lakukan untuk dari si /comment buildernya. Jadi kita bisa new seperti ini, lalu kita /comment builder seperti ini. Nah, dari si /comment builder ini kita bisa ngeset name-nya nantinya untuk dari si comment slash-nya seperti itu. Jadi kita set name kayak gini, lalu kita bisa tambahin aja kayak karena di sini kalau misalnya kemarin itu kick, maka kita di sini sekarang isinya ban seperti itu. Dan di sini bisa kita isikan juga untuk deskripsinya. Jadi kita bisa set description. Lalu kita di sini ada yang kita tambahin juga, misalnya di sini ban a user with seperti itu, with a reason seperti itu. Dan di sini kita bisa set juga nanti ke belakangnya untuk user optionnya. Kita bisa save dulu biar dia ngerapihin. Kita hapus koma ya. Terus kita bisa ngeset kayak gini. Jadi kita bakal add user option, dimana add user option ini itu adalah pilihan yang nantinya akan memberikan kita akses untuk siapa yang mau kita pilih dari salah satu user yang ada di server kita seperti itu. Dan di sini kita bisa tambahin yaitu parameter option, di mana nantinya komennya akan dijalankan dengan menggunakan arrow function seperti ini. Dan nantinya kita bisa jalankan langsung dengan cara kita panggil option kayak gini, dan kita akan set name-nya dulu gitu. Jadi kita akan kasih nama dari opsi ini yaitu target, baru setelahnya kita bakal kasih deskripsinya, description kayak gini, dan kita kasih di dalamnya yaitu pick the member you want kayak gini to ban seperti itu. Dan nantinya setelahnya kita bisa ngeset ini mau dibutuhkan atau enggak. Jadi kita karena di sini dibutuhkan pastinya, jadi kita bisa set require kayak gini. Nah, di dalam sini kita bisa isikan dengan true seperti itu. Dan nantinya dia bakal nambahin ke bawah seperti ini bentuknya. Nah, ini komanya juga kita hapus. Kita bikin satu line baru lagi di bawahnya, jadi kita enter. Dan nantinya kita bikin satu opsi baru lagi untuk reason ya. Jadi kita bisa pakai add string kayak gini, string option seperti itu. Dimana nantinya di dalamnya kita akan bawa parameter option lagi, dan kita akan bikin komen ya di dalam arrow function kayak gini. Jadi kita option lagi, kita panggil, lalu kita set name kayak gini.
Nah, di dalamnya sini kita tambahin dengan nama reason kayak gitu. Dan kita bisa set description ya, seperti itu. Description. Kayak gini. Oke, sip. Nah, nantinya di sini deskripsinya teman-teman bisa isikan dengan bebas. The reason why you have to ban this user. I also can ban without reason to, misalnya seperti itu. Nah, setelahnya ini kita save aja. Nah, nanti dia bakal bikin kayak gini sendiri secara otomatis. Dan nantinya di bawahnya lah, di sini kita bisa bikin sebuah asinkronus gitu, seperti itu. Jadi di sini di dalamnya nanti kita bikin function asinkronus di sini. Jadi assign kayak gini. Lalu kita pakai execute. Dimana di dalam execute ini akan ada dua parameter yang kita gunakan, yaitu ada interaction dan juga ada client. Ya walaupun sebenarnya di sini nanti kliennya nggak dipakai, jadi teman-teman bisa pakai underscore kayak gini aja, dia tetap bisa. Tapi kan karena di sini nggak teman-teman pakai juga, ya dia nggak masalah tuh. Ya udah, kita bakal bikin kayak gini aja. Oke, kita di sini bisa nge-cons dulu. Jadi kita bikin variabel dulu untuk usernya, dimana nanti user ini value-nya akan kita dapatkan dari si interaction kayak gitu. Interaction options, options. Lalu kita di sini akan get user. Itu berdasarkan dari targetnya seperti itu. Dan nantinya kita juga bikin variabel baru lagi, yaitu menggunakan let, karena nanti value-nya bisa kita ubah. Jadi reason kayak gini. Lalu misalnya di sini interaction gitu. Options. Lalu misalnya di sini get string, itu bakal kita dapetin dari reason. Nah, ini dia bisa kayak gini. Tuh. Ini jadi kalau kita save dia bakal ngerapihin. Oke, jadi dia bakal ngelin sendiri kayak gitu. Nah, di bawahnya nantinya kita bisa tambahin juga satu variabel baru, yaitu cons kayak gitu. Nah, ini nantinya untuk member seperti ini. Nah, nantinya kita bakal pakai await kayak gini. Lalu interaction kita bakal ambil dari interaksi /comment ya. Lalu kita akan ambil guildnya. Jadi berdasarkan dari server kita akan ambil membersnya salah satunya. Lalu kita bisa tambahin dengan fetch kayak gini. Dimana fetch ini nantinya akan ngasih kita dari si usernya. Jadi kita akan nge-fetch berdasarkan dari user ID-nya di sini. Dan nanti dapat nggak sih dari user ID ini, ada nggak sih usernya di dalam si server kita. Nah, baru nanti kalau misalnya dia terjadi kendala, kita bisa pakai catch kayak gini. Nah, di sini catch-nya akan kita isikan dengan errornya, jadi console errornya seperti itu. Itu juga bisa. Ataupun nantinya teman-teman kalau mau kirim dalam bentuk seperti konten yang nantinya akan dikirimkan dalam berupa pesan, itu juga boleh. Nah, di sini kita udah punya 3 variabel yang akan kita gunakan nantinya. Dan sekarang kita bisa bikin kondisi dulu. Jadi di sini if kalau misalnya nantinya reasonnya itu kosong seperti itu. Jadi kalau misalnya reasonnya kosong, ya nanti dia bakal jalanin reason. Itu bakal kita isikan value-nya dengan no reason provided seperti itu. Kayak gini. Lalu nantinya ke bawahnya pun kita bisa pakai await kayak gini, member, ban. Lalu di sini kita bisa pakai kurung kurawal di dalamnya, yang dimana nantinya baru reasonnya kita taruh di dalamnya seperti itu, kayak gini jadinya. Nah, baru di belakangnya nanti kita pakai catch nih, buat nangkepnya ketika nantinya terjadi error seperti itu. Jadi kita bisa console error kayak gini. Nah, baru dari sini kita bisa save dan kita bisa bikin satu await lagi di bawahnya, yaitu interaction reply seperti itu. Dan di sini kita akan jalankan komennya dalam kurung kurawal. Jadi kita ada konten. Jadi ini kita dalam bentuk objek kayak gini. Konten, lalu misalnya di sini user gini. Kita misalnya kita akan dapatkan berdasarkan dari ID, berarti bisa user titik ID. Dan nanti kita di sini bakal nge-tag dari si usernya. Lalu misalnya di sini is ban with reason, misalnya with reason. Lalu kita di sini pakai langsung dari si dolarnya seperti ini. Jadi kita misalnya reason, maka kita di sini bisa tambahin aja untuk kayak gini stylenya. Oke, sorry. Nah, kayak gini.
Nah, di sini nantinya kalau misalnya dia udah berhasil, dia akan kita kasih satu lagi, yaitu ephemeral kayak gini. Jadi kenapa kita tambahin ephemeral ini? Jadi nantinya kalau misalnya kita nge-ban seseorang, itu cuma bisa kita yang lihat untuk dari si interaction ini. Jadi nanti orang lain gak akan bisa ngelihat nih siapa yang di-kick atau alasannya apa itu. Jadi orang lain gak bisa lihat. Jadi di sini kita juga matiin dulu dan kita jalanin lagi. Jadi kita mungkin ku clear dulu aja biar clean. Oke, kita npm start seperti ini. Oke, podnya berjalan. Lalu sekarang dia udah berhasil berjalan ya. Tinggal kita akses lagi dari si Discord-nya. Oke, di sini aku bakal isiin di dalam si tes ini, yaitu ada message-nya misalnya halo mas misalnya ganteng kayak gini. Lalu aku kirim kayak gini. Nah, ini ada halo mas ganteng kayak gini, dan nantinya kita akan nge-ban dari user ini seperti itu. Nah, oke, kita akan ban user kita sendiri di sini untuk sebagai contoh. Dan ini nantinya dia nggak akan bisa lagi nih untuk masuk ke dalam server kita. Jadi kita bakal slash dulu ban kayak gini. Nah, dari ban ini sebenarnya nanti teman-teman bakal lihat itu kalau bahwasannya si komennya belum muncul. Jadi teman-teman bisa klik CTRL-R untuk nge-refresh atau nge-restart dari si Discord-nya. Dan nanti setelah Discord ini nge-restart, barulah nantinya komennya itu muncul. Jadi kita coba jalanin di sini slash ban kayak gini. Nah, ini dia ada nih tuh. Di sini kita bisa isikan targetnya. Misalnya kita mau isi akun yang tadi, yaitu dari si Coffee Latte ini. Lalu misalnya reasonnya apa di sini? Misalnya reasonnya kamu berisik seperti ini. Lalu misalnya kita mau enter, dan nantinya dia akan nge-ban dari user kita. Nah, di sini itu kita udah berhasil nge-ban dari user yang tadi namanya itu adalah Coffee Latte seperti itu. Dan di sini kalau misalnya aku buka untuk linknya lagi, aku coba join nih, aku coba klik. Nah, dia udah nggak bisa tuh. Tuh, the user is banned from this guild kayak gitu. Tuh, kita nggak boleh masuk karena kita udah di ban nih sebenarnya dari server ini. Jadi kita nggak diizinkan untuk masuk lagi. Dan kalau teman-teman mau coba periksa di mana letak dia kalau misalnya udah di ban, itu teman-teman bisa ke setting untuk servernya. Jadi kita bisa masuk ke sini, lalu kita bisa buka server setting. Nah, nantinya di sini ada moderation bagian bans. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada user yang kita ban, yaitu akun kita sendiri tadi. Nah, disinilah teman-teman bisa lihat tuh, di sini ada reasonnya tuh, kamu berisik. Ini juga kita bisa down. Kalau misalnya teman-teman mau tarik ban-nya, bisa klik ini. Jadi nanti usernya bisa join lagi, seperti itu. Nah, di sini nanti kalau misalnya aku mau join lagi, tentu udah bisa. Soalnya kan linknya udah berjalan lagi nih. Nah, tuh. Di sini kita udah bisa masuk lagi. Tes seperti itu. Nah, tuh udah ada lagi tuh. Di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ya, mungkin sampai segini dulu videoku untuk penjelasan terkait gimana cara kita buat ban komen. Dan kalau misalnya kalian suka untuk videonya, kalian bisa klik like dan kalian bisa komen. Dan juga kalau belum subscribe, kalian bisa subscribe. Kalau misalnya kalian gak suka sama videonya, kalian bisa dislike. Dan ya, terima kasih untuk yang udah nonton. I'll be see you on the next videos. Bye bye.